warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya presentator ketujuh dari tim 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penanganan limbah. Sebelum kita memulai ke materi, saya akan membacakan quotes yang saya kutip dari Bapak B.J. Habibie. Kegagalan hanya terjadi jika kita menyerah. Maksud dari kata tersebut ialah bahwa orang akan mencapai keberhasilan setelah mengalami fase-fase perjuangan yang syarat dengan kegagalan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, ialah R4D. R4D ialah Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, dan Disposal. Yang pertama, apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan barang. Kata reduce biasanya ditemukan dalam pengelolaan sampah dan gaya hidup yang ramah lingkungan alias go green. Kedua, ada reuse. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Ketiga, ada recycle, adalah memprosesan bahan-bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Yang keempat, ada recovery, adalah sebuah proses ketika seseorang menjadi individu ingin mengembalikan atau meningkatkan kesehatan dan kesehatannya. Dan yang kelima ada disposal. Disposal merupakan lokasi yang dirancang dan direncanakan untuk menampung material tanah menutup dari tambang. Di sini ada gambar pengelombangan limbah berdasarkan wujudnya. Di sini ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Yang pertama ada limbah padat. Apa itu limbah padat? Limbah padat adalah limbah yang memiliki wujud padat, yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Kedua, ada limbah cair. Limbah cair yang dimaksud dengan limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dan yang ketiga, ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai media. Selanjutnya ada penanganan limbah cair. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan dalam penanganan limbah cair dan penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, pendekatan non-teknis. Yang kedua, ada pendekatan teknis. Pendekatan non-teknis ialah pendekatan teknis terutama dilakukan untuk menata distribusi sementara produksi, distribusi hasil antar wilayah, pembenahan supply chain, serta menerbitkan regulasi untuk menjamin kecukupan dan distribusi produksi secara permanen. Sedangkan pendekatan teknis ialah pendekatan teknis adalah pendekatan latihan atau pendekatan training yang merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan. Dua sistem penanganan limbah cair domestik. Ada limbah cair domestik yang tidak berbahaya yaitu air bekas cucian beras dan sayuran. Dan ada yang berbahaya yaitu tinja manusia. Tinja ini merupakan pembuangan akhir dari sistem pencernaan tubuh Anda. Cara penanganan limbah tinja manusia, yang pertama ada cubluk, kedua ada tangki septik konvensional, ketiga ada tangki septik biofilter, keempat ada instalasi pengelolaan limbah cair domestik atau IPLCD. Di sini ada gambar cubluk dan tangki septik konvensional. Cubluk merupakan lubang galian yang akan menampung limbah padat dan cair dari jamban yang masuk setiap harinya dan akan meresapkan cairan limbah tersebut ke dalam tanah dengan tidak mencemari air tanah. Dan tangki septik konvensional merupakan jenis septic tank yang telah digunakan sejak lama oleh banyak orang. Di sini ada juga gambar tangki septik biofilter dan instalasi pengelolaan limbah cair domestik atau IPLCD. Tangki septik biofilter ialah sistem pengelolaan limbah domestik yang berfungsi untuk mengelola limbah manusia dengan biokontak anaerob, di mana proses penyaringannya diketahui paling ramah lingkungan, dan instalasi pengelolaan limbah cair domestik IPLCD adalah pengelolaan yang biasanya di kantor, restoran, rumah sakit, dan juga hotel.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.